Perkenalkan, saya Altavia Enuriana dari jurusan Tadris Matematika IAIN Tulungagung dan juga sebagai peserta magang di SMAN 1 Campur Darat tahun 2021. Video ini merupakan salah satu video pembelajaran untuk memenuhi tugas magang 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang program linier, di mana merupakan salah satu materi matematika wajib kelas 11. Untuk lebih jelasnya tentang program linier, tonton video ini sampai akhir. Terima kasih. Apa sih program linier? Program linier merupakan suatu metode untuk memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan optimasi. Di sini saya mempunyai contoh ilustrasi agar kalian mudah memahami. Yang pertama, ada seorang pengusaha yang mengendalikan sebuah perusahaan. Tentu ia menginginkan profit yang besar, di mana modal yang sedikit ia menghasilkan keuntungan yang besar. Yang kedua, seorang petani yang memiliki lahan terbatas menginginkan hasil panen yang melimpah. Nah, dari kedua contoh ilustrasi ini, maksudnya dari kata optimasi ini adalah mendapatkan nilai optimum. Karena materi kita tentang program linier, adapun pembahasan dari program linier yaitu terdiri atas 1. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel, 2. Model matematika, dan 3. Nilai optimum fungsi objektif. Sebelum kita belajar materi program linier lebih dalam, kita pelajari dulu materi prasyaratnya, yaitu tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Apa sih pertidaksamaan linier dua variabel? Pertidaksamaan linier dua variabel atau PTLDV merupakan bentuk pertidaksamaan yang memuat dua peubah atau variabel di mana pangkat tertinggi dari variabel tersebut yakni 1. Bentuk umum. Nah, ini bentuk umumnya. Namanya pertidaksamaan, tanda hubungnya pasti tanda hubung pertidaksamaan. Bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, di sini yang dimaksud dua variabel itu yaitu X dan Y. Sedangkan A ini merupakan koefisien dari X dan B merupakan koefisien dari Y. Sedangkan C ini merupakan konstanta. Contoh, manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linier dua variabel? Yang pertama, 3x dikurangi y kurang dari 9 merupakan PTLDV apa bukan? Ya, merupakan contoh PTLDV. Mengapa? Dikarenakan pertidaksamaan ini memuat dua variabel X dan Y. Dan kedua variabel ini berpangkat 1. Jadi ini merupakan contoh pertidaksamaan linier dua variabel. Yang kedua, X ditambah Y dikurangi 2 lebih dari 0 merupakan PTLDV apa bukan? Merupakan PTLDV ya, dikarenakan nilai negatif 2 bisa kita pindah ke ruas kanan, menghasilkan 2. Alhasil pertidaksamaan ini menghasilkan nilai X ditambah Y lebih besar dari 2. Yang ketiga, 4x ditambah 3
X, Y kurang dari sama dengan 2. Merupakan PT-LDV apa bukan? Bukan ya, karena pada ketidaksamaan ini memuat variabel yang berkali ini. Ada X dan Y. Yang terakhir, 2x kuadrat dikurangi 6y lebih besar sama dengan 3. Merupakan PT-LDV apa bukan? Bukan ya, karena pada pertidaksamaan ini memuat variabel berpangkat 2, sedangkan pada PT-LDV variabel tertingginya hanya berpangkat 1. Nah, untuk menggambar grafik pertidaksamaan, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan titik uji. Yang ketiga, menentukan arsiran. Dan yang terakhir, menentukan himpunan penyelesaian. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian 2x ditambah 4y kurang dari sama dengan 12. Nah, di sini kita menentukan titik potongnya dahulu. (2x ditambah 4y sama dengan 12). Nah, tanda pertidaksamaan ini kita ubah dulu ke tanda sama dengan agar kita dapat menentukan nilai X dan Y-nya. Setelah itu, kita membuat tabel. Nah, di sini X-nya kita ganti dengan 0 dulu. Seandainya X-nya 0, maka tinggal Y-nya, tinggal Y-nya, yaitu 4Y sama dengan 12. Maka Y-nya adalah 12 dibagi 4. Dapatnya yaitu 3. Maka diperoleh 0,3. Sekarang jika Y-nya 0, maka tinggal 2x sama dengan 12. Nah, X sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi titik potong sumbunya 6,0. Jadi dari persamaan ini tadi diperoleh titik potong sumbunya 0,3 dan 6,0. Kemudian kita buat grafiknya. Nah, tadi 0,3 di sini, 0,3 dan 6,0 di sini. Lalu kita tarik garis lurus. Nah, menentukan titik uji. Di sini saya mengambil titik 0,0. Sini ya, saya mengambil titik 0,0 sini. Kemudian masukkan ke pertidaksamaan atau substitusikan ke pertidaksamaan 2x ditambah 4y kurang dari sama dengan 12. Nah, ini jadi 2 dikali 0 ditambah 4 dikali 0
kurang dari sama dengan 12. 2 kali 0, 0, ditambah 4 kali 0, 0, hasilnya 0. 0 kurang dari sama dengan 12. Kita lihat yang terakhir ini. 0 kurang dari sama dengan 12, benar apa salah? Benar. Karena 0 itu kurang dari 12. Nah, yang ketiga, menentukan arsiran. Tadi saat di titik 0,0 ternyata pertidaksamaan ini bernilai benar. Maka daerah arsirannya yaitu daerah yang mendekati titik pusat. Karena kan tadi saya mengambilnya 0,0. Jadi ini nanti di sini ini sampai bawah merupakan daerah arsirannya. Ini ya. Tuh. Terus yang terakhir menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, himpunan penyelesaiannya ini berada di sini. HP-nya berada di sini. Dan di sini tadi arsirannya. Dan ya, maaf karena ini agak susah. Tuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi inti, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Apa itu SPT-LDV atau sistem pertidaksamaan linier dua variabel? SPT-LDV merupakan gabungan dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, bentuk umum SPT-LDV yaitu A1X ditambah B1Y lebih besar sama dengan C1. Yang kedua, persamaan yang kedua, A2X ditambah B2Y lebih besar sama dengan C2. Kita langsung aja ke contohnya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 2X ditambah Y lebih besar sama dengan 4, 2X ditambah 3, Y lebih besar sama dengan 6. Nah, kita menentukan titik potong. Kita ambil 2X ditambah Y sama dengan 4. Persamaan ini dihasilkan dari ini, 2X ditambah Y lebih besar sama dengan 4. Lalu kita ubah menjadi 2X ditambah Y sama dengan 4. Nah, kita membuat tabelnya. Di sini kotak paling kiri kita tulis dengan variabel X, Y, dan X, Y. Nah, kita misalkan jika X-nya 0, maka tinggal Y sama dengan 4. Jadi, di sini kita tulis 4. Titiknya diperoleh 0,4. Nah, selanjutnya, jika Y-nya 0, maka tinggal 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2. Jadi, X-nya sama dengan 2. Jadi, titik potongnya mendapatkan 2, titiknya mendapat
2,0. Kedua, yaitu persamaan yang kedua, 2x ditambah 3y sama dengan 6. Ini diperoleh dari pertidaksamaan yang kedua ini, 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan 6. Kita buat tabel lagi. Sama ya, langkahnya seperti ini. Jika x-nya 0, maka tinggal 3y sama dengan 6. Y sama dengan 6 dibagi 3. Y sama dengan 2. Jadi mendapatkan 0,2. Jika Y-nya yang 0, maka tinggal 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2. X sama dengan 3. Jadi hasilnya 3,0. Nah, setelah itu kita menggambar grafik. Grafiknya seperti ini. Nah, dari persamaan yang pertama tadi kita mendapatkan titik 0,4 dan 2,0. Nah, di sini tepatnya di sini 0,4 dan 2,0. Kita tarik garis lurus. Nah, ini yang warnanya pink. Terus yang persamaan kedua, 0,2 dan 3,0. Di sini 0,2 dan 3,0. Kita tarik garis lurus lagi. Ini yang warnanya coklat. Nah, karena tadi di soalnya diketahui X lebih besar sama dengan 0, maka X harus positif, jadi berada di sebelah kanan. Ini ya positif, maka berada di sebelah kanan. Ini. Dan Y tadi, Y lebih besar sama dengan 0, maka Y-nya juga harus positif. Nah, ini juga berada di atas, ini di atas sumbu Y. Sini. Di atas sumbu X. Maaf. Nah, jadi daerah yang terkena arsir semuanya ini yang menjadi daerah penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya itu di sini. Di sini. Iya. Sini. Penyelesaiannya. Sini. Oke, kita lanjut. Yang kedua, model matematika. Definisi model matematika, yaitu suatu hasil penerjemahan dari bahasa sehari-hari menjadi bentuk matematika berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Model matematika yang baik hanya memuat bagian-bagian yang penting dan diperlukan. Nah, langkah-langkah menentukan model matematika yaitu yang pertama, menentukan yang menjadi X dan Y. Yang kedua, membuat model. Yang ketiga, menentukan yang menjadi kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Yang terakhir yaitu nilai X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, langsung ke contoh soal. Seorang bos petani akan membagikan sembako untuk pekerjanya, baik pria maupun wanita. Pekerja pria akan mendapatkan 8 kg beras dan 3 kg gula. Sedangkan pekerja wanita akan mendapatkan 4 kg beras dan 2 kg gula. Jika jumlah pekerja pria 24 orang dan jumlah pekerja wanita 12 orang, maka bagaimana cara si bos menentukan model matematikanya? Nah, ini. Kita misalkan banyaknya beras
dengan X dan banyaknya gula dengan Y. Lalu kita buat tabel. Nah, di sini kita tulis jumlah tadi yang ada di soal beras. Di sini berasnya tadi X, gula Y. Ini jumlah pekerja. Ini pria, di sini wanita. Nah, kita masukkan. Tadi pria akan mendapatkan 8 kg beras dan 3 kg gula. Nah, kita tulis di sini 8 kg dan 3 kg. Yang wanita tadi mendapatkan 4 kg beras dan 2 kg gula. Kita tulis juga di sini. Ini jangan sampai salah meletakkan ya. Yang beras di barisan beras. Ini 4 kg beras dan 2 kg gula. Nah, tadi di soal juga dijelaskan bahwa jumlah pekerja prianya terdapat 24 orang. Kita isi sini. Dan yang wanita itu ada 12 orang. Kita isi. Nah, model matematikanya dari persamaan yang pertama, pria, yaitu diperoleh 8X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 24. Kenapa kok tandanya kurang dari sama dengan? Karena jumlah prianya sudah diketahui 24 orang. Jadi tidak mungkin lebih dari 24 orang. Nah, model matematika yang kedua yaitu untuk wanita diperoleh 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Ini tandanya juga sama, kurang dari sama dengan 12 karena sudah diketahui juga. Nah, jangan lupa X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, buat latihan, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu yang pertama, SPTLDV merupakan gabungan dari pertidaksamaan linier dua variabel. Dan model matematika merupakan cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Nah, untuk latihan, di sini saya memberikan latihan soal untuk dikerjakan di rumah. Itu soalnya, seorang ibu rumah tangga mempunyai 160 gram mentega dan 200 gram tepung terigu untuk membuat kue jenis lapis legit dan brownies. Setiap kue lapis legit memerlukan 16 gram mentega dan 20 gram tepung terigu. Sedangkan setiap kue brownies memerlukan 12 gram mentega dan 30 gram tepung terigu. Ibu hendak membuat lebih dari 2 loyang kue lapis legit dan sekurang-kurangnya 1 loyang kue brownies. Tugasnya yaitu, buatlah model matematika dari analisis kasus di atas. Yang kedua, tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, latihan soal ini kalian kerjakan secara individu ya, dan kalian kerjakan di kertas folio bergaris. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk nilai optimum fungsi objektif akan saya sampaikan di video selanjutnya. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.